mari kita bersahabat Rasulullah. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan sahabatnya. Doa dia menyisap. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Jaka Hadikusuma yang telah berada di tempat kita di awal ini. Selamat datang Pak. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kami yang telah mengkondisikan kegiatan ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita hari ini, pertemuan kita hari ini, PMO secara luring hari ini akan membawa suatu perubahan, kebaikan serta informasi-informasi penting yang mungkin nanti kita didiskusikan. Tetapi kami sangat banyak berterima kasih karena Bapak kita Jaka terus memberikan masukan informasi dalam kegiatan, baik itu secara daring melalui webinar maupun itu secara luring yang hari ini sudah memasuki yang kedua kali ya Pak ya di sekolah kita ini. Inilah Pak gambaran sekolah kita sekarang. Mudah-mudahan untuk kedepannya harapan kita bisa pertahankan dan terus melaksanakan apa yang menjadi tujuan daripada kegiatan sekolah penggerak, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka serta menciptakan bagaimana lingkungan sekolah yang sehat, nyaman buat anak-anak kita semua. Kami sampaikan kepada Bapak Fasilitator bahwa PMO yang dilakukan oleh sekolah sudah kami lakukan pada tanggal 7 Oktober Pak. Bahkan sudah kami buat laporan di SIPKB. Kemudian bersamaan dengan PMO itu Pak, karena waktu itu kami mengadakan KKG gugus 2 dalam rangka berbagi praktik baik. Karena sekolah kita ini Pak termasuk sekolah yang masuk di gugus 2, ada 9 sekolah yang bergabung. Kebetulan tepatnya di sekolah kita ini, dan hari itu kita laksanakan sudah pada tanggal 7 Oktober. Bahkan laporannya sudah kita sampaikan karena PMO kita di sekolah kita samakan dengan kegiatan itu Pak, karena ini sangat memberikan hal yang cukup menarik dan positif bagi guru-guru kita dalam rangka peningkatan kompetensinya, terutama dalam memahami kurikulum 2013 kurikulum merdeka, sekaligus pemampatan PMM Pak dalam rangka peningkatan kompetensi kegawalan kami, karena rapor daripada sekolah kita pada tahun 2023 kemarin itu numerasinya itu seperti ada tantangan Pak begitu. Maka dalam kegiatan PMM ini terus kami motivasi guru-guru kami untuk melakukan pelatihan mandiri melalui lapor Merdeka Mengajar. Alhamdulillah Pak, hari ini berdasarkan laporan progresnya hampir semua guru sudah mencoba melakukan pelatihan mandiri dengan tema yang ada. Bahkan beberapa minggu yang lalu itu di PM dan sudah melakukan aksi nyatanya begitu. Dan ini hal yang membanggakan Pak, karena bagaimanapun itu layanan yang disiapkan oleh Mendikbud dalam rangka peningkatan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Fasilitator bahwa beberapa bulan yang lalu guru kita ada diutus ke BDB untuk mengikuti peningkatan kompetensi. Alhamdulillah itu ada yang lulus dari kecamatan kita dan sekolah penggerak Pak, yaitu Bapak Muhammad Nasir. Silakan Bapak Nasir berdiri supaya ini Pak, inilah yang kita utus ke provinsi, dan kebetulan kecamatan Pujut hanya ada kuota 1 Pak. Dan alhamdulillah Bapak ini sudah menularkan kepada seluruh guru sebanyak 26 sekolah di Kecamatan Pujut yang dilakukan pada bulan September ya Pak di kecamatan. Ini suatu hal yang membanggakan juga buat kita sebagai sekolah penggerak,
karena Dinas Pendidikan langsung mengkultuskan bahwa kegiatan itu harus dari sekolah penggerak. Tapi alhamdulillah Pak, ada oleh-oleh yang dibawa oleh Pak Nasir ini, yaitu bagaimana membuat aksi nyata di dalam PMM. Ternyata hari ini Kecamatan Pudut hampir tidak bisa tidur Pak, karena terinspirasi ini berbuat begitu Pak. Ada yang sampai jam 12 malam kami bagikan aksi nyata baik di grup PMM Kecamatan Pudut. Tapi ini hal yang menggembirakan Pak. Artinya apa? Kita akan semakin. Maka hal ini beberapa minggu yang lalu kami sudah sampaikan supaya dirancang ya bagaimana langkah-langkah membuat asesmen itu. Kalau bisa kita buat acuannya seperti yang dibuat dalam AMBK semalam, asesmen nasional. Sudah ada beberapa guru kita yang hampir selesai. Mungkin itu gambaran kami sampaikan Pak. Mohon nanti masukannya, kemudian bimbingannya terus dari Bapak. Karena di bulan Desember ini Pak, kami itu jelas bahwa anak-anak kami akan menghadapi kalau bulan Oktober anak-anak kita asesmen yang 30 orang dengan baik itu sulinggarnya oleh para guru ya sekolah, kemudian asesmen oleh anak, yaitu masalah numerasi, literasi dan karakternya. Alhamdulillah kami lihat di data dari Kemdikbud bahwa kita tidak ada yang berlabel merah, artinya semua ya sukses begitu. Sukses dalam arti tidak ada kendala begitu ya. Jadi itu gambaran yang kami sampaikan. Jadi selanjutnya kami mengharapkan bimbingan dari arahan dari Bapak Fasilitator kita, karena waktu kita hanya sebentar, karena Bapak sebentar lagi dijemput oleh tim lagi, karena ini rolling terus nih ya. Itulah jadi harapan kami tidak bosan-bosan Pak, terus memberikan arahan buat sekolah kita. Demikian sampaikan, maka untuk selanjutnya hal ini kami serahkan kepada Bapak Fasilitator, kepada Bapak Jaga Hikmat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga bisa bersama-sama kita bertemu secara langsung di SDN 009 ini dalam rangka kegiatan kunjungan lapangan yang sebenarnya diberikan rentang waktu itu dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 7 November. Tanggal 7 itu sudah tidak bisa lagi kunjungan. Tanggal 7 itu kan hari Selasa ya Bapak Ibu, kalau saya tidak salah. 6 itu, sekarang ya 4 ya? Nah, kita 6, 7, Senin Selasa. Kebetulan Senin Selasa itu di kampus sudah banyak aktivitas, hingga kita kepada Pak Haji dan kepada teman-teman kepala sekolah yang lain, dimana kalau dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu. Sebenarnya minggu lalu akan kemari, tapi kata Pak Haji kondisi di lapangan tidak memungkinkan karena sering hujan, sehingga sebaiknya Pak di cancel aja minggu depan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu sama langsung Bapak Ibu. Kemudian sholat beri salam tak lupa kita hadirkan pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Iman Musayadi, kemudian Pak Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru di SDN 009 Jaya Wijaya ini yang tentunya sangat kami menambahkan. Kenapa begitu? Karena sekolah tanpa guru tidak ada apa-apanya. Maka seorang kepala sekolah pun kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu juga tidak akan bisa seperti ini.
intinya Bapak Ibu ini sebagai ujung tombak ya, kalau dalam sebuah organisasi itu kan Bapak Ibu sebagai ujung tombak ya. Kalau sekolah sebagai pemangku kebijakan yang mengarahkan kemana kapal ini akan berlayar dan kemana kapal ini akan terlalu. Kita sebagai APK-nya ya, kalau kita mau mengerjakan kapal, lembaga mesin siapa, lembaga teknisi siapa, lembaga ini siapa dan seterusnya, sehingga kapal itu bisa bergerak secara bersama-sama. Nah, ini juga salah satu segi dari konsep pembelajaran tatap muka 21. Maka kenapa di pembelajaran itu siswa selalu dibentuk dalam sebuah kelompok. Nah, nanti Bapak Ibu dalam pembelajaran kelompok itu juga tidak hanya sekedar kerjasama. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa membedakan mana kerjasama, mana kolaborasi. Kalau kerjasama, setelah saya menyampaikan kepada mahasiswa saya, misalnya kalau ada tugas sama kelompok, satu kelompok 5 orang misalnya. Karena konsepnya kerjasama, satu bagian tukang bakar minum, satu untuk buat makanan, yang satu tukang pijit, yang satu tukang nyeritani, tukang kipas-kipas. Kerjasama kan? Kerjasama selesai tugasnya, selesai. Jadi bukan hanya sebatas itu, bahkan tugas itu banyak. Ini saya tidak tahu apakah ini ada bersama-sama lalu ini. Ketika kita di sekolah dasar diajari bagaimana bekerjasama yang baik, berkolaborasi, sehingga ketika dia jadi mahasiswa, ini kan efeknya yang itu. Jadi ketika dia jadi mahasiswa, dia mengerjakan tugas. Menurut dia, karena dia sudah bekerjasama, dia bayar. Saya misalnya mampunya membayar, dia kan tapi uang kompennya saya bayar. Kan selesai juga, kerjasama ada namanya di kita gitu kan. Tapi konsep belajar pada itu enggak itu. Kerjasama itu sudah lama kita lewati. Tapi lebih orientasinya kepada kolaborasi. Kolaborasi itu adalah bagaimana siswa itu bisa mengembangkan ide dan gagasan secara bersama-sama. Jadi bertengkarnya itu Bapak Ibu. Bagaimana itu bisa mengembangkan gagasannya, ide-idenya secara bersama-sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan permasalahan. Itu adalah salah satu ciri ada 21. Salah satunya adalah kolaborasi. Maka dalam kurikulum DKI di situ begitu ada satu masalah misalnya tentang bagian, selesaikan yang bersama-sama. Bagaimana kamu bersama, saya bersama pada tuangkan secara bersama-sama, ambil satu kesimpulan. Makanya kalau nanti Bapak itu kepada anak-anak kalau diskusi dengan video bertanya, jangan sampaikan itu salah. Jadi kalau dia menyampaikan pendapat itu tidak ada yang salah menurut itu. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Jadi pendapat itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah memaksakan pendapat kita untuk diterima. Itu yang salah. Jadi sah-sah saja selagi kita berpendapat, kita punya argumentasi, ya sah saja. Maka pemikiran itu sebenarnya tidak boleh beradaptasi dengan kata-kata oh salah, oh tidak benar, itu tidak boleh. Jadi ketika imajinasi dibatasi dengan kata-kata salah, kata-kata tidak benar, maka akan terjadi stigma di dalam pemikiran siswa itu, dia akan takut untuk mengemukakan pendapat. Padahal pendapat itu tidak ada yang salah. Kalau yang tidak tepat ada, ideologi yang ngawur juga ada, tapi tidak salah. Itu makanya ketika belajar diskusi itu apa itu kita belajar apa berikan semacam itu dua apa oh yang benar, tapi nilai kamu baru 50. Oh iya benar, tapi nilai kamu 60. Kan itu bukan walaupun sejauh ini ada 50 gitu kan, ada juga semacam ada penghargaan pada dirinya itu terus mengembangkan pendapat, terus berinovasi, terus memunculkan kreativitas dalam diri. Jadi seperti itu. Nah, dalam kurikulum merdeka begitu Bapak Ibu. Ya sebenarnya bukan kurikulum merdeka aja, ya kurikulum sejak yang kita sekolah pun sebenarnya sudah itu. Cuma kan dulu mungkin kita itu masih dibatasi dengan norma-norma yang sistem kalau filsafat itu adalah perennialisme. Perennialisme itu adalah sesuatu hal yang dipercaya pada orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang tua. Orang-orang yang tua. Padahal kalau dalam sistem akademik
menulis itu tidak mengenal tua muda sebenarnya. Selagi memang gagasan itu bisa kita punya, kita miliki, kita sampaikan, itu sah-sah saja. Cuma yang tidak baiknya sekarang itu kan sistem penghargaan semacam filsafat perennialisme itu nggak ada. Apa? Banyak siswa-siswa itu juga sudah tidak menghargai guru-guru kan. Kita lihat di media sosial itu banyak siswa-siswa itu yang ya sudah di luar batas gitu. Ya sebenarnya kita tidak bisa membandingkan itu dengan sekarang karena kondisi waktu itu dengan kondisi sekarang berbeda. Kalau dibilang apakah dulu tidak ada anak yang mengejek gurunya? Ada, cuma kita nggak dengar. Nggak dengar kan? Kenapa? Karena media sosial. Kita jujur aja lah, dulu waktu kecil juga sering kayak gitu guru kan, tapi di belakang kan. Tapi kita nggak dengar, kenapa? Karena nggak ada media sosial. Ya kan? Dulu kita sering ngejek teman dengan nama bapaknya, sering. Tapi nggak kita dengar karena nggak ada media sosial. Jauhnya beda ya. Ini sebenarnya hal yang seperti itu ya sudah lama terjadi, namun itu bukan sesuatu yang lumrah, ya, bukan sesuatu yang baik dari itu. Nah, kemudian kemarin kita FKK ya dengan seluruh fasilitator dan seluruh beberapa peraturan sekolah pengadilan. Ternyata mereka itu baru sadar bahwa sebenarnya Usul Merdeka itu adalah konsep utamanya memerdekakan guru, baik dari segi administrasi maupun dari segi proses pembelajaran. Mereka baru sadar setelah saya menjelaskan panjang lebar, lalu dibenarkan oleh seluruh guru-guru. Katanya oh iya benar benar seperti itu. Ada nggak kita ketika saya mendampingi Bapak Ibu nanti modul ajarnya harus selesai ya, harus seperti ini ya. Dan seluruh Dewan Guru di SDN 009 Jaya ini yang tentunya sangat kami banggakan. Kenapa begitu? Karena sekolah tanpa guru tidak ada apa-apanya. Bahkan seorang kepala sekolah pun kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu juga tidak akan bisa seperti itu. Jadi, intinya Bapak Ibu ini sebagai ujung tombak ya. Kalau dalam sebuah organisasi itu kan Bapak Ibu sebagai ujung tombak ya. Kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan mengarahkan kemana kapal ini akan berlayar dan kemana kapal ini akan termati. Kita sebagai APK-nya ya kalau kita mau ya kapal yang bergerak, yang bagian mesin siapa, yang bagian teknisi siapa, yang bagian siapa dan seterusnya. Sehingga kapal itu bisa bergerak secara bersama-sama. Nah, ini juga salah satu segi dari konsep pembelajaran abad 21 itu. Maka kenapa di pembelajaran itu siswa selalu dibentuk dalam sebuah kelompok. Nah, nanti Bapak Ibu dalam pembelajaran kelompok itu juga tidak hanya sekedar kerjasama. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa membedakan mana kerjasama, mana kolaborasi. Kalau kerjasama, setelah saya menyampaikan kepada mahasiswa saya, misalnya kalau ada tugas sama kelompok, satu kelompok 5 orang misalnya. Karena konsepnya kerjasama, satu bagian tukang bakar minum, satu untuk buat makanan, yang satu tukang pijit, yang satu tukang nyeritain, tukang kipas-kipas. Kerjasama nggak? Kerjasama, selesai tugasnya, selesai. Jadi bukan hanya sebatas itu. Bahkan tugas itu banyak. Ini saya tidak tahu apakah ini ada bersama selalu ketika kita di sekolah dasar itu diajari bagaimana bekerja sama yang baik, berkolaborasi, sehingga ketika dia jadi mahasiswa, ini kan efeknya panjang itu. Jadi ketika dia jadi mahasiswa, ketika dia mengerjakan tugas, menurut dia karena dia sudah bekerja sama, dia bayar. Saya misalnya mampunya membayar, iyalah tapi uang kopenya saya bayar. Kan selesai juga, kerjasama ada namanya di kita gitu kan? Tapi konsep belajar abad 21 itu enggak itu. Kerjasama itu sudah lama kita lewati.
tapi lebih orientasinya kepada kolaborasi. Kolaborasi itu adalah bagaimana siswa itu bisa mengembangkan ide dan gagasan secara bersama-sama. Jadi bertengkar itu Bapak Ibu. Bagaimana anak itu bisa mengembangkan gagasannya, ide-idenya secara bersama-sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan permasalahan. Itu adalah salah satu ciri abad 21. Salah satunya adalah kolaborasi. Maka dalam kurikulum Merdeka itu disebutkan begitu. Ada satu masalah misalnya tentang banyak, nah selesaikan yang bersama-sama. Bagaimana? Kamu gagasan apa? Saya gagasan apa? Tuangkan secara bersama-sama, ambil satu kesimpulan. Makanya kalau nanti Bapak itu kepada anak-anak, kalau diskusi kemudian menjawab pertanyaan, jangan sampaikan itu salah. Jadi kalau dia menyampaikan pendapat itu tidak ada yang salah menurut itu. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Jadi pendapat itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah memaksakan pendapat kita untuk diterima. Itu yang salah. Jadi sah-sah saja selagi kita berpendapat, kita punya argumentasi, ya sah saja. Maka pemikiran itu sebenarnya tidak boleh diatasi dengan kata-kata oh salah, oh ini nggak benar, itu tidak boleh. Jadi ketika imajinasi itu dibatasi dengan kata-kata salah, kata-kata tidak benar, maka akan terjadi stigma di dalam pikiran siswa itu, dia akan takut untuk mengemukakan pendapat. Padahal pendapat itu tidak ada yang salah. Kalau yang tidak tepat ada, yang ngawur juga ada, tapi tidak salah. Gitu. Makanya ketika belajar diskusi itu, waktu itu kita diminta pendapat berikan semacam jawabnya apa? Oh ya benar, tapi nilai kamu baru 50. Oh iya benar, tapi nilai kamu 60. Kan itu bukan walaupun saya jawab ini ada 50 gitu kan. Ada juga semacam ada penghargaan pada dirinya itu terus mengembangkan pendapat, terus berinovasi, terus memunculkan kreativitas dalam dirinya. Jadi seperti itu. Nah, dalam kurikulum Merdeka kan begitu Bapak Ibu. Ya sebenarnya bukan kurikulum Merdeka aja, dari kurikulum sejak zaman kita sekolah pun sebenarnya sudah itu. Cuma kan dulu mungkin kita itu masih dibatasi dengan norma-norma yang sistem kalau filsafatnya itu adalah perennialisme. Perennialisme itu adalah sesuatu hal yang dipercaya pada orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang tua. Orang-orang yang tua. Padahal kalau dalam sistem akademis itu tidak mengenal tua muda sebenarnya. Selagi memang gagasan itu bisa kita punya, kita miliki, kita sampaikan, itu sah-sah saja. Cuma yang tidak baiknya sekarang itu kan sistem penghargaan semacam filsafat perennialisme itu nggak ada. Kenapa? Banyak siswa-siswa itu juga sudah tidak menghargai guru-guru kan. Kita lihat di media sosial itu banyak siswa-siswa itu yang ya, sudah di luar batas gitu. Ya sebenarnya kita tidak bisa membandingkan dulu dengan sekarang karena kondisi waktu itu dengan kondisi sekarang berbeda. Kalau dibilang apakah dulu tidak ada anak yang mengejek gurunya? Ada, cuman kita nggak dengar. Nggak dengar kan? Kenapa? Nggak ada media sosial. Kita jujur aja lah, dulu waktu kecil juga sering kayak ngejek guru kan. Tapi di belakang kan. Tapi kita nggak dengar. Kenapa? Karena nggak ada media sosial. Iya kan? Dulu kita sering ngejekin teman dengan nama bapaknya, sering. Tapi enggak kita dengar karena nggak ada media sosial. Jawabnya beda ya. Ini sebenarnya hal yang seperti itu ya sudah lama terjadi, namun itu bukan sesuatu yang lumrah, ya bukan sesuatu yang lain dari itu. Nah kemudian kemarin kita FKK ya dengan seluruh fasilitator dan seluruh beberapa perwakilan sekolah menengah. Ternyata mereka itu baru sadar bahwa sebenarnya kurikulum Merdeka itu adalah konsep utamanya memerdekakan guru, baik dari segi administrasi maupun dari segi proses pembelajaran. Mereka baru sadar setelah saya menjelaskan
saya jelaskan panjang lebar, lalu dibenarkan oleh seluruh guru-guru, katanya oh iya benar kata banyak, benar kata banyak. Ada nggak kita ketika saya mendampingi Bapak Ibu nanti modul ajarnya harus selesai ya, harus seperti ini ya, harus begini ya, enggak? Maka modul ajar itu sederhana. Jadi fokus Bapak Ibu bukan ke perangkat aja, bukan ke administrasi, tapi fokus Bapak Ibu adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Itu yang paling penting. Tapi untuk memfasilitasi itu tentu ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Rambu-rambunya adalah modul ajar yang ada 3 isinya: tujuan, kegiatan, dan evaluasi. Selesai Bapak Ibu sebenarnya. Hanya pikiran kita saja kalau begitu. Yang memaksakan harus begini. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya kita tidak bisa membedakan mana kurikulum 2013, mana kurikulum merdeka. Kalau masih juga Bapak Ibu merasa terbebani dengan administrasi, dengan cara mengajarnya, maka nggak berhasil kita merdeka itu. Ibu sampai di sini. Jadi nggak usah takut. Misalnya Pak Haji menugaskan Bapak Ibu, jadi di kelas 2, waduh Pak, saya kan belum belajar ini. Nggak usah takut. Justru semakin mudah. Jadi pola pikirnya kita rubah Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih merasa terbebani dengan administrasi, terbebani dengan proses belajar yang harus begini, harus referensi dan sebagainya, maka Bapak Ibu gagal menerapkan kurikulum. Itu menurut saya. Karena kalau kita telah kembali dari segi filosofisnya, kenapa kok muncul kurikulum merdeka? Kenapa muncul sampai ada SK Menteri tentang RPP, SK Menteri tentang belajar? Karena itu untuk memfasilitasi Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu dalam proses administrasi, sehingga seluruh kebijakan itu berangkatnya dari kebijakan dari itu. Jadi kalau misalnya terjadi perdebatan di lapangan, modul ajar itu begini berdebat ya kan? Toh ujung-ujungnya masih dikembalikan ke kebijakan ya. Itu kebijakannya hanya ada 3 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang salah dalam penerapannya, semuanya benar. Hanya saja mungkin kita itu selalu digantung, yang saya lakukan sudah benar atau belum, gitu kan? Sudah sesuai atau belum? Kemudian orang kok seperti ini, kok saya seperti itu, gitu ya? Tidak sama. Orang kok bisa bagus buat video-video di YouTube, diupload di YouTube, dibuat video-videonya kemudian diupload di Facebook, gimana menurut saya nggak bisa seperti itu ya. Ya mungkin kita positive thinking aja. Kenapa positive thinking? Ya mungkin mereka tuh lebih jago IT dibanding kita, itu satu. Ya karena untuk membuat video itu kan kita harus pandai editing, dan yang diupload pasti yang bagus-bagus saja, udah pasti itu. Ada yang mengupload yang jelek-jelek, nggak mungkin. Wah hari ini pembelajaran bagus sih, ya kan? Jadi kata pepatah bilang memang rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Memang begitu, ya. Jadi sederhana Bapak Ibu, kalau kita memikirkan orang lain yang itu jadinya kok saya nggak bisa seperti itu dan seterusnya gitu ya. Tapi jadikanlah orang lain itu sebagai motivasi, bukan sebagai pembanding. Nanti kalau orang itu dibandingkan sama kita, terus kita nggak sama dia, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia minder. Kalau sudah minder, itu adalah konsekuensi negatif dalam diri kita. Kalau kita sudah minder, apapun yang kita lakukan, bagus pun itu jelek dulu. Ini toksik loh. Ini toksik. Toksik itu racun. Jadi orang itu boleh kita melihat, tapi jadikan motivasi, bukan jadi pembanding diri. Ini konsep yang selama ini kita gitu. Motivasi, oh ya, orang yang seperti itu saya juga bisa lagi. Dengan versi kita sendiri. Dengan versi kita sendiri. Contohnya kalau pernah nggak lihat audisi podcast nyanyi di Indonesia, juri selalu bilang, apa bedanya kamu dengan penyanyi yang aslinya?
Harus ada dong beda ciri khasnya. Iya, ciri khas. Ya, kalau misalnya sama dengan penyelesaiannya, untuk apa ikut audisi? Tidak ada kok penyelesaiannya kan? Ngapain? Iya. Cari yang khas, yang berbeda dari penyanyi asli. Sama dengan kita bukan? Kita kok banyak orang dijadikan motivasi sama kita dengan versi kita sendiri. Jangan ikuti. Nah, kalau ikut-ikutan menderita kalau itu. Coba aja kalau dalam kehidupan kita ya, tetangga mobil kok mobil. Ada yang nggak sanggup kan? Sama hutang sama hutang sini supaya ingin beli mobil. Mobilnya punya sama pula ya kan? Jadi itu penyakit loh. Dari tetangga. Sama dengan tata kurikulum ini, kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu itu harus sama dengan orang lain, sesuatu itu harus sama dengan seorang lain. Kita harus punya gaya kita sendiri, style kita sendiri. Itu yang disebut dengan originalitas, atau yang disebut dengan pembeda antara kita dengan yang lain. Kita punya style sendiri. Nah, ini yang harus Kenapa kok begitu? Karena ternyata kurikulum Merdeka itu kan KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kemudian sarana prasarana, dan kemudian sumber daya manusia. Itu banyak. Nah, kalau itu Pak Haji bisa kita ambil, maka sekolah kita punya keunggulan tersendiri, Pak Haji, yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. Nah, disitulah yang disebut dengan keunggulan tadi. Jadi kalau ada sekolah-sekolah unggul, tanya Bapak Ibu, unggulnya di mana? Kalau unggulnya katanya unggulnya di SDM loh, sekolah lain juga ada kok unggulnya. Unggul itu kalau tidak ada yang nyamai. Gitu. Kalau sama-sama bukan unggul namanya. Nah, jadi carilah keunggulan yang ada di sekolah kita, yang sekolah lain tidak punya, dan itu dengan versi kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Ya. Nah, ini pengantar baru waktu itu belum materi. Ya. Itu jadi baru pengantar. Tapi nggak ada materinya Pak. Kita diskusi aja. Hanya nanti boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Kami, terutama saya pribadi, Bapak Ibu, ketika menjadi fasilitator itu tidak muluk-muluk sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu berubah mindsetnya bahwa pembelajaran itu bukan fokusnya pada administrasi, tapi memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda tadi, lalu bisa memecahkan masalah itu dan bisa bagaimana mengajar kepada siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Itu yang paling penting dibanding nanti administrasi. Walaupun administrasi juga penting, Bapak Ibu, nggak ada yang penting, semuanya penting. Tapi dalam proses belajar itu yang lebih utama. Jadi pernah nggak Bapak Ibu belajar mengajar nggak pakai modul ajar atau nggak pakai FKB? Pernah ya? Jujur aja nggak apa-apa. Pernah ya? Pernah. Kira-kira pembelajarannya berlangsung nggak? Langsung kan? Berlangsung ya. Tapi pernah nggak ketika berlangsung tuh Bapak Ibu merasa kosong? Kosongnya gini, sebenarnya yang saya ajarkan untuk apa sih? Tujuannya apa? Pernah nggak? Iya kan? Kurang. Kayaknya belajaran itu kan apa sih tujuannya gitu kan? Walaupun pada prinsipnya mengajar tanpa modul ajar tanpa FKB itu bisa Bapak Ibu. Yang bilang nggak bisa, ya Pak, ya. Bisa kan? Bisa. Cuma persoalannya adalah apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran itu. Kalau tidak ada RPP dan modul ajar, minimal ada tujuan kegiatan dan ada evaluasi sehingga pembelajaran kita lebih terarah. Itu saja kan?
Bapak Ibu, saya berikan analogi begini. Pernah nggak di jalan kulit rambu-rambu lalu lintas? Pernah ya? 100 meter lagi ke sini, 10 ke Medan 600 kilo misalnya gini. Adakah orang tersesat? Ada. Iya memang ada. Ya, sudah ada petunjuknya pun masih juga tersesat. Lebih sederhana. Iya, lebih parah lagi pakai GPS geometri. Udah lama pakai geometri, detail masih juga tersesat. Ya. Artinya, Bapak Ibu pakai RPP dan menurut Anda, kadang-kadang juga tersesat dalam proses belajarnya, gitu. Ya kan? Apalagi RPP dan menurut belajarnya itu diambil dari orang lain. Nggak diganti nama sekolah, cuma kepala sekolahnya. Iya. Bapak menyindir secara halus. Memang begitu. Kita akui saja Bapak Ibu. Memang ya inilah yang selama ini kita lakukan. Maka apa? Maka pemerintah itu punya kebijakan. Oh, guru-guru itu ternyata terbebani dengan hal yang seperti itu. Oh, ternyata guru-guru itu berat dalam administrasi. Harus menyelesaikan materi dalam satu waktu tuh segini. KKM-nya harus tercapai 70. Kan sulit mengajar Bapak Ibu. Maka gimana sih mudahnya guru itu mengajar, tapi tujuan yang ingin dicapai oleh siswa itu tercapai. Maka muncullah kebijakan kurikulum merdeka. Walaupun Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada kurikulum yang sempurna selagi peradaban manusia itu ada. Makanya kalau di negara-negara hebat, di negara Finlandia, Amerika, Inggris, kurikulum itu ditinjau setiap minimal 5 tahun sekali. Bukan diganti, tapi ditinjau kesesuaiannya dengan perkembangan zaman. Maka kurikulumnya tetap satu Bapak Ibu. Karena kurikulum merdeka, ya udah kurikulum merdeka aja, tapi kontennya berubah sesuai dengan kondisi yang ada di saat ini. Jadi terus terupdate. Kurikulumnya nggak benar. CP-nya misalnya, CP ini udah nggak sesuai dengan tahun ini, kita ganti. Tapi kurikulumnya sih tetap. Makanya di negara luar itu guru nggak merasa terbebani karena tidak ada perubahan kurikulum. Yang ada perubahan kontennya saja. Nah kalau kita kan perubahan kurikulum, permasalahannya kalau sudah kurikulum, Bapak Ibu pasti ngeluhnya banyak. Waduh, berubah kurikulum lagi. PP-nya mana ini? Ngajarnya gimana? Gitu kan? Tapi coba kalau kurikulumnya itu dari dulu CBSA aja sampai sekarang. Tapi dia 5 tahun ditinjau, 5 tahun ditinjau. Merasa keberatan nggak? Enggak, karena prosesnya masih itu saja, hanya diperbaiki mana yang kurang. Sederhana kan? Karena kurikulum itu nggak ada yang habis Bapak Ibu, dinamis, dia akan berubah sesuai dengan peradaban manusia sampai kapanpun. Apa bedanya kalau negara kita dirubah semua Pak? Itu masalah. Walaupun secara konten itu tidak banyak perubahannya, tapi karena sudah di awal diganti nama kurikulumnya itu, jadi di benak kita itu, waduh, ganti lagi ya kan. Ini besok kalau jadi menterinya, kalau jadi presidennya Pak Anies misalnya, kalau ganti Pak Anies presidennya, wah ganti lagi menterinya, wah ganti lagi kurikulumnya. Gitu kan? Ini nanti kalau Prabowo lagi jadi presiden misalnya kan, itu aja terus kan, itu aja gitu kan, itu aja terus. Nah ini jadi masalah Bapak Ibu menurut saya. Semangat. Ya. Kami selaku sekolah sekali lagi mohon maaf kepada Pak Jaka dan kepada Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf. Sebagai informasi tambahan nanti kita selesai istirahat, nanti kita gunakan waktu kita di mall ini juga, di ruangan ini berkisar 30 menit karena ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Demikian saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.